Ini adalah pertemuan keempat kita untuk kelas Yesus Matius. Kita akan menyambung dari pembahasan yang terakhir. Pembahasan terakhir kita sampai di Matius pasal yang ketiga. Tentang baptisan air, kemudian baptisan Roh Kudus, dan baptisan api. Jadi kita sudah membahas tentang itu. Baptisan api mengacu kepada penghukuman bagi yang menolak, sementara baptisan Roh Kudus mengacu kepada janji Roh Kudus untuk tinggal, mendiami setiap orang yang percaya, yang menerima akan pesan Yohanes Pembaptis, dan ia akan dimeteraikan dan didiami oleh Roh Kudus. Siapa yang membaptis dengan Roh Kudus? Dalam Roh Kudus itu adalah Tuhan Yesus. Jadi Roh Kudus tidak membaptis. Jadi jangan sampai kita memiliki pengertian yang keliru. Baptisan Roh Kudus, sudahkah kamu mendapat baptisan Roh Kudus? Ya, dibaptis oleh Roh Kudus. Nah, Roh Kudus tidak membaptis. Yang membaptis adalah Tuhan Yesus, ya. Membaptis dalam Roh Kudus. Kemudian kita juga sudah melihat akan siapa-siapa yang berhak menerima baptisan air, yaitu mereka yang telah bertobat dan menerima pemberitaan Injil. Siapa-siapa yang menerima baptisan api adalah mereka yang tidak percaya atau menolak. Siapa-siapa yang menerima baptisan Roh Kudus yaitu mereka yang telah bertobat dan percaya. Kemudian hanya terjadi 4 kali, ya, sebagai pengenapan dari Kisah Rasul 1 ayat 8. Jadi mulai di Yerusalem peristiwa Pentakosta, di Yudea itu di rumahnya Cornelius. Jadi semenjak waktu itu kalau ada orang berdosa yang bertobat dan percaya, maka Roh Kudus akan mendiami dirinya. Kemudian di Samaria dalam Kisah Rasul pasal 8, di ujung bumi diwakili Kisah Rasul pasal yang ke-19, ya, di Efesus. Nah, kemudian bagi beberapa kaum Protestan, baptisan Roh Kudus itu seringkali mereka acu untuk membuat seseorang akhirnya digabungkan ke dalam gereja universal. Ayat yang biasa mereka pakai adalah di dalam 1 Korintus. Coba kita buka. Oke. 1 Korintus pasal yang ke-14. Pasal yang ke-12 ayat yang ke-13. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Dalam satu roh telah dibaptis dalam satu tubuh. Nah, satu tubuh yang mana ini? Nah, ini seringkali dipakai oleh kaum Protestan dan Katolik untuk mengacu kepada one big mystical universal church, ya, satu gereja universal yang tidak kelihatan, ya, yang terdiri dari semua orang percaya di seluruh dunia. Jadi kita baptis oleh Roh Kudus masuk ke dalam gereja universal, gereja mistik Kristus, ya, yang tidak kelihatan. Ya. Ini Korintus 12 ayat 13. Namun kita lihat yang dimaksud di sini telah dibaptis menjadi satu tubuh
Itu siapa? Ya, ingat, ini Paulus menulis surat kepada jemaat di Korintus. Ya. Jadi kepada jemaat di Korintus, ada orang Yahudi, ada orang Yunani, ada budak, ada juga orang merdeka. Mereka semua telah dibaptis jadi satu tubuh. Satu tubuh apa nih? Satu tubuh dalam jemaat lokal di Korintus. Jadi ini tidak mengacu kepada gereja universal yang tidak kelihatan, yang terdiri dari semua orang percaya di seluruh dunia. Oleh karena itu, kita harus mengerti dan paham ada perbedaan terminologi-terminologi ini. Oke, kita lihat. Jadi, Bapak Ibu Saudara harus paham ada perbedaan dari terminologi-terminologi ini, yaitu ini adalah keluarga Allah. Jadi lingkaran yang besar ini, yang ini adalah keluarga Allah, meliputi semua ini. Nah, keluarga Allah, oh sorry, saya lupa lagi. Ada satu lagi. Nah, keluarga Allah meliputi semuanya. Jadi yang dimaksud dengan keluarga Allah adalah terdiri dari orang-orang percaya, baik PL maupun PB, baik di surga maupun di bumi, ya, di seluruh dunia. Coba kita buka dalam Efesus. Oke, saya buka di sini aja ya. Efesus pasal yang ketiga. Selamat malam Pak Rifin. Efesus pasal yang ketiga, di ayat yang ke-15. Ya, saya baca 14. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa, yang daripadanya semua turunan yang di dalam sorga dan di atas bumi menerima namanya. Oke, semua turunan ya, di dalam Allah kita. Kita cek dalam King James-nya. For this cause I bow my knees unto the Father of our Lord Jesus Christ. Nah, kita lihat ada perbedaan ya di sini. Di mana dalam LI pendek sekali ya, sujud kepada Bapa. Nah, dalam King James yang diambil dari TR, Bapa dari Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, frase dari Tuhan kita Yesus Kristus itu dihilangkan ya, tidak ada di dalam LI kita.
Dia mengikuti CT tampaknya. Kemudian ayat 15, tuju kepada Bapa dari Tuhan kita Yesus Kristus seharusnya, of whom the whole family in heaven and earth is named. Yang mana daripadanya seluruh keluarga, whole family in heaven, di surga, dan di bumi dinamakan. Ini kita sebutnya keluarga Allah. Jadi terdiri atas semua orang percaya di seluruh dunia, baik orang kudus, orang percaya PL, orang kudus PL, maupun orang percaya PB. Nah, itu keluarga Allah. Nah, di dalam lingkup keluarga Allah, kita hapus ya di sini, lebih tepat ya. Dalam lingkup keluarga Allah, kita dapatkan ada lingkaran yang lebih besar, yaitu kerajaan Allah. Kerajaan Allah adalah lingkup yang terdiri dari orang-orang percaya PB yang sudah sungguh-sungguh dilahirkan kembali. Jadi pintu masuknya adalah kelahiran kembali. Ingat, di dalam PL mereka tidak mengenal akan proses regenerasi atau kelahiran kembali. Karena Roh Kudus belum tinggal menetap, ya, belum terjadi baptisan Roh Kudus. Roh Kudus menyertai tapi tidak tinggal menetap. Sehingga yang namanya atau istilah lahir baru itu orang-orang kudus PL ya tidak tahu, ya. Itu tidak bisa diaplikasikan kepada mereka. Istilah lahir baru itu adalah untuk orang-orang percaya PB. Yohanes pasal 3. Apa syarat masuknya ke dalam kerajaan Allah? Tuhan Yesus kasih tahu kepada kita. Pada waktu ia berbincang-bincang dengan Nikodemus, saya ambil dari Alkitab sini. Yohanes 3. Ayat 3. Yesus menjawab, katanya, aku berkata kepadamu, Nikodemus ya, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Jadi syarat masuk ke dalam lingkup kerajaan Allah adalah kelahiran kembali. Dia harus sungguh-sungguh dilahir barukan. Jadi entah dia adalah orang percaya di Kanada, Cina, di Afrika, di Indonesia, di Amerika. Kalau dia lahir baru, berarti kita sama-sama dalam lingkup satu keluarga Allah, kita sama-sama dalam lingkup satu kerajaan Allah. Karena syaratnya lahir baru. Kemudian kita lihat lagi ya kerajaan Allah. Apa sifat daripada kerajaan Allah lainnya? Dalam Injil Lukas. Ayat yang ke-20 dikatakan, atas pertanyaan orang-orang Farisi, apabila kerajaan Allah akan datang, Yesus menjawab katanya, kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Tanpa tanda-tanda lahiriah. Jadi tidak bisa dilihat ya, tanpa tanda-tanda lahiriah. Jadi karakteristik pertama dari kerajaan Allah ini adalah tidak bisa dilihat. Tidak bisa dilihat, sehingga siapa? Invisible. Invisible. Jadi tidak terlihat lingkupnya kerajaan Allah. Antara saya, orang percaya di Indonesia, dengan orang percaya di Cina, ya, kita ya, sama-sama dalam lingkup kerajaan Allah. Kemudian, apalagi?
Selain itu, kemudian kita lihat lagi fitur yang kedua, ya, karakteristik yang kedua. Selain invisible, Lukas 13, ayat 29. Dan orang akan datang dari timur dan barat dan dari utara dan dari selatan, dan mereka akan duduk makan di dalam kerajaan Allah. Jadi, selain invisible, dari timur, barat, utara, selatan, duduk makan dalam kerajaan Allah. Karena sifat yang kedua dari kerajaan Allah adalah universal. Cara masuknya lahir baru, kerajaan Allah. Kemudian kerajaan surga, kita sudah bahas kemarin. Kerajaan surga itu adalah mengacu kepada kerajaan 1000 tahun atau milenium yang di bumi. Nah, lalu apa bedanya kerajaan Allah dengan jemaat Allah? Jadi saya dengan misalkan Pak Ori dan Pak Premi, Pak Barus, kita adalah sama-sama Bu Christine, ya, kita adalah sama-sama satu keluarga Allah. Kita sama-sama satu keluarga Allah. Dengan Bapak Abraham, dengan Daud, dengan Paulus, kita satu keluarga Allah. Anggota keluarga Allah. Kemudian dengan Pak Arifin, Pak Purba, Pak Barus, Pak Fremi, Bu Christine, Pak Ori, ini yang dari Gates hilang ini, mungkin jaringan kali. Nah, kita sama-sama adalah anggota kerajaan Allah. Saya asumsikan semua di sini sudah sungguh-sungguh lahir baru, ya. Semoga. Jadi kita satu kerajaan Allah dengan orang percaya dengan Dr. Strauss, dengan orang percaya dengan orang percaya di Amerika, di Cina, di Afrika, ya, kita satu kerajaan Allah. Nah, lalu apa bedanya dengan gereja atau jemaat Allah? Nah, bedanya apa syarat masuk ke dalam jemaat Allah, ya, atau gereja? Satu, syarat masuknya, coba kita buka dalam Kisah Rasul. Kisah Rasul pasal yang kedua, kemudian di ayat 41. Orang-orang yang menerima perkataannya itu, jadi terima perkataan daripada khotbah Petrus, jadi mereka terima, mereka percaya kepada pemberitaan Petrus, ya, bertobat dan percaya pada Yesus, memberi diri dibaptis. Dan kemudian pada hari itu jumlah mereka siapa di sini? Gereja mula-mula, ya, bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Jadi apa syarat seseorang dihitungkan ke dalam keanggotaan jemaat? Nomor satu, dia harus sungguh-sungguh lahir baru, ya, sungguh-sungguh diselamatkan, sungguh-sungguh lahir baru. Nomor dua, dia harus memberi diri dibaptis. Diberi oleh orang tuanya, ya, tapi memberi diri dibaptis. Maka dia akan dihitungkan, ditambahkan ke dalam keanggotaan jemaat setempat. Jadi meskipun saya dengan Bu Christine, dengan Pak Barus, Pak Ori, Pak Fremi, kita adalah satu anggota keluarga Allah, kita adalah satu anggota kerajaan Allah, tetapi kita bukanlah satu anggota jemaat atau satu anggota gereja. Karena beda-beda, ya. Pak Ori di Grave, Bu Christine di Cengkareng, di Petra, saya di Tangerang, Gramata, Pak Barus mungkin di Bandung, Pak Fremi saya kurang tahu di mana, ya. Jadi
gereja kita beda-beda. Ya. Saya dibaptis di sini, ya, Pauline dibaptis di sana, ya, kemudian. Jadi bedanya, ya, apa dengan kerajaan Allah? Untuk masuk ke dalam kerajaan Allah, hanya cukup dia lahir baru. Ini pintu masuknya. Pintu masuk lahir baru. Tidak perlu dibaptis. Asal dia bertobat dan percaya sungguh-sungguh lahir baru, kita bisa salaman, kita satu kerajaan Allah, ya, satu anggota kerajaan Allah. Tapi apakah kita satu gereja Allah, satu jemaat Allah? Oh, tentu, karena kamu belum dibaptis. Atau kamu sudah dibaptis, tapi dibaptis di gereja lokal A, saya di gereja lokal B. Jadi kita gereja lokal, dua gereja lokal yang berbeda. Nah, poin saya dari menjelaskan semua ini adalah untuk memberitahukan kepada kita bahwa tidak ada yang namanya istilah universal, invisible church. Ini ya amat sangat penting. Tidak ada yang namanya universal, invisible church. Harus silang. Ini adalah istilah yang salah. Ingat, saya garis bawahi, universal dan invisible tidak bisa diaplikasikan kepada church atau gereja. Karena gereja selalu lokal dan selalu visible, selalu kelihatan. Kumpulnya di mana, jam berapa, berapa orang yang kumpul, siapa yang jadi gembalanya, siapa pengkhotbahnya. Jadi church selalu local, visible church. Nah, seperti yang kita sudah pelajari tadi, sifat universal dan invisible tidak bisa diaplikasikan kepada church. Sifat universal dan invisible adalah sifat daripada kerajaan Allah. Ini penting. Universal dan invisible itu adalah sifat dari kerajaan Allah. Bukan jemaat Allah, bukan gereja. Jadi tidak ada namanya dibaptis dalam gereja yang universal dan invisible. Dibaptis oleh Roh Kudus, masuk ke dalam bagian jadi anggota gereja universal invisible. Enggak ada. Jadi kamu gereja di mana? Oh, saya gereja yang tidak kelihatan, yang invisible. Jadi saya bisa di mana aja. Bisa di rumah, di mana aja gitu. Tapi herannya para anggota dari gereja universal yang tidak kelihatan ini, giliran kalau mau merit, datang ke gereja lokal, kucuk. Pak, saya butuh ada yang teguhkan. Saya butuh surat dari keterangan dari gereja. Giliran kalau ada yang meninggal, datang ke gereja lokal yang kelihatan. Siapa yang mau layani untuk acara kedukaan. Tapi kalau untuk ya berjemaat dalam tiap minggunya, saya nggak usah ke gereja lokal A atau B atau C. Ya. Saya gereja lokal yang tidak kelihatan. Yang invisible. Saya bisa di mana saja. Nah, giliran ada perlu untuk nikah, untuk acara penguburan, baru dia datang ke gereja lokal setempat. Nah, itu tidak baik ya, dan itu tidak alkitabiah, tidak benar. Jadi Tuhan selalu menghendaki seorang yang sudah diselamatkan untuk bergabung ke gereja lokal. Ya. Baptislah. Ya. Jadikan semua bangsa muridku, baptislah mereka dan nama Bapa, Putra dan Kudus. Baptis gabung kemana? Ya, ke gereja lokal setempat. Nah, tentu kita cari yang paling alkitabiah. Ya. Jadi ini harus dipahami. Ya. Tidak ada yang namanya baptisan Roh Kudus. Roh Kudus membaptis itu juga sudah salah. Ya. Roh Kudus tidak membaptis. Yang membaptis dalam Roh Kudus adalah Tuhan Yesus. Dan tidak dibaptis masuk ke dalam anggota gereja universal yang tidak kelihatan. Universal dan tidak kelihatan atau invisible itu adalah sifat yang ditujukan atau yang hanya bisa diaplikasikan untuk kerajaan Allah, ya, bukan untuk gereja. Kerajaan Allah. Nah, ini penting. Baik, sampai sini ada yang banyak orang Kristen tidak bisa membedakan akan hal ini, ya. Sehingga mereka seringkali
ya Universal Invisible Church, ya. Itu mengacu pada gereja yang tidak kelihatan. Gereja selalu kelihatan. Ini dalam kaitan dengan baptisan Roh Kudus, ya. Dikecilin. Ini sudah paling kecil, Pak Ori. Sudah paling kecil. Nah, ini zoom. Ini udah paling kecil segini. Oke, baik. Ini mungkin ini adalah tambahan dari yang kemarin soal baptisan. Kemudian kita lanjutkan materi kita hari ini. Jadi saya ingin ajak kita untuk lihat silabus kita. Di silabus itu ada outline, ya. Nah, Rasul Matius ingin menunjukkan kepada orang-orang Yahudi pada zamannya bahwa Mesias yang sedang kita tunggu-tunggu, Raja yang kita sedang tunggu-tunggu, itu hanya bisa digenapi, ya, dipenuhi oleh Yesus dari Nazaret. Karena ia adalah orang Yahudi, dan juga dari garis keturunan Daud yang sah, dia dilahirkan dari seorang perawan, kemudian ada bintang pada waktu dia lahir, kemudian juga dilahirkan di kota Bethlehem sesuai dengan nubuatan Mika, kemudian ada pembunuhan bayi-bayi, dipanggil dari Mesir, kemudian ya ia menggenapi penubuatan oral, ya, lisan dari para nabi, ia akan disebut An-Nazarin, orang Nazaret. Baik, kemudian kita lanjutkan kemarin pendahuluan sang raja yaitu Yohanes Pembaptis. Sekarang kita masuk yang nomor 2, ya, sekarang baptisan sang raja. Pasal 3:13 sampai pasal 3:17. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Nah, kalau kita lihat di dalam Injil Yohanes pasal 1, di mana Yohanes membaptis. Jadi kita lihat bagaimana perjanjian lama dan perjanjian baru dimulai dengan dua pribadi yang sangat unik, ya. Jadi di dalam perjanjian lama ada Adam dan Hawa, ya. Adam tidak punya orang tua. Tidak ada orang tua, ya. Tuhan langsung ciptakan dia langsung besar, ya, dewasa. Kemudian kita lihat dalam perjanjian baru Yohanes Pembaptis, ya. Dia punya orang tua, ada Zakaria dan Elizabeth. Tetapi dari semua orang percaya berdosa yang harusnya setelah dia percaya dia dibaptis, Yohanes adalah, ya, orang berdosa yang percaya tapi dia tidak dibaptis. Mengapa? Karena dia adalah dia yang memulai gerakan baptis. Ya, kalau ditanya siapa yang memulai gerakan baptis, John the Baptist, Yohanes si Baptis, dia memulai gerakan baptis. Dibaptisan adalah ordinasi atau upacara yang baru yang tidak ada padanya dalam perjanjian lama. Nah, kita lihat di dalam Yohanes pasal 1 ayat yang ke-28. Nah, di mana Yohanes Pembaptis membaptis, ya, di Sungai Yordan. Hal itu terjadi di Betania yang di seberang Sungai Yordan di mana Yohanes membaptis. Nah, ini juga menjadi masalah, ya. Karena di sini di Betania.
paralel. Yang satu 28. NIV ini terima modern, dia ikutin ambil dari CT. Bagi Anda yang ikut pengantar PB, kita sudah belajar ya. Nah, CT didasarkan dari ya, papirus Alep dan Bet, Sinaiticus dan Vaticanus, yang kemudian akhirnya menjadi dasar dari critical text. Ya, teks Yunani PB yang diedit oleh Westcott dan Hort, Nestle Allen, kemudian Tischendorf, ya, itu semua CT dari Sinaiticus dan Vaticanus. Nah, dari CT itu kemudian terjemahan Inggris modern, Alkitab Inggris modern ambil dari situ, terjemahkan dari situ. Ya. Jadi NIV bilang, this all happened at Bethany, semua Bethany. New Living Translation, Bethany. English Standard Version, Bethany. Ya. Bethany, ya. Bethany. King James, in Betabara. Ya. New King James, Betabara. Ya, Bethany, 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 Bethany. Ya. Bethany, mana lagi yang Betabara? Ini. Webster Bible Translation, Betabara. Literal Standard Version, Betabara. Yang literal translation, Betabara. Jadi Betania atau Betabara ya? Yang benar adalah Betabara. Jadi bukan Betani. Kalau Anda lihat di peta Alkitab, Betabara ya. Dalam peta Alkitab di bagian belakang ya. Masih cari di Google. Betabara dan Betabara. Oke, nah, ketemu. Ya, terjemahan ILT 3 Betabara. Ya, ILT ambil dari TR. Hanya masalah namanya mereka semua ganti dengan Elohim ya. Mereka anti nama Allah. Kemudian nubuat Nabi Elia di PL merujuk pada siapa di PB, Yesus atau Yohanes Pembaptis. Nanti kita akan sampai ke sana ya, Pak. Ya, kita akan sampai ke sana. Kemudian tadi saya mau tunjukkan ini. Mana itu gambarnya? Nah, ini dia. Nah, ini Betani, ya, di sini ya Betabara, ya, Betabara. Ya. Jadi di Sungai Yordan, ya, lebih tepatnya Betabara ya. Betani nggak di Sungai Yordan, ini Sungai Yordan. Ya. Antara Laut Mati dengan Danau Galilea. Jadi Betabara. Nah, dalam hal ini CT jelas salah ya, keliru. Tapi herannya ini masih diikuti, tetap dijadikan sebagai dasar bagi para penerjemah Alkitab Inggris modern.
Yang benar ada Betabara. Jadi di Betabara, Sungai Yordan, di situ Yohanes Pembaptis membaptis. Oke, kemudian kita kembali dalam Matius. Matius pasal yang ketiga, datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Dari Galilea ke Yordan itu kurang lebih sekitar 60 mil. 60 mil, 120 kilo. Jadi Yesus ya belum ada kereta atau mobil, ya, berjalan kaki ya, untuk menundukkan diri kepada kehendak Tuhan, yaitu kehendak ya, Allah Tritunggal Yehova untuk dibaptis. Ya. Jadi nanti kita akan lihat ya apa tujuan Yesus dibaptis. Ya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku. Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, biarlah hal itu terjadi, karena demikian sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Dan Yohanes pun menurutinya. Jadi di sini terjemahkan kehendak ya. Di dalam Jamesnya fulfill all righteousness. Ya, memenuhi seluruh kebenaran. Nah, for thus it become us to fulfill all righteousness. Ya, untuk memenuhi seluruh kebenaran. Ya, meskipun baptisan Yohanes sendiri itu juga disebut itu juga adalah dikehendaki oleh Allah ya, maksud Allah. Kristen mau tanya, tadi kan dikatakan bahwa yang masuk ke dalam kerajaan Allah adalah orang yang sudah lahir baru. Orang Barat kan belum bisa dikatakan sudah lahir baru karena zaman mereka Yesus belum tampil, bukan kan. Namun di sisi lain kita percaya bahwa mereka meyakini janji Allah untuk mengirimkan juru selamat dan melakukan ibadah simbolik bahwa mereka meninggal dan sekarang berada dalam kerajaan Allah di surga. Saya akan menjelaskannya bagaimana ya. Ya, betul. Istilah lahir baru itu adalah istilah untuk PB ya. Karena lahir baru kan dilahirkan oleh roh ya. Dan roh mendiami kita, Roh Kudus mendiami kita. Nah, di zaman PB Roh Kudus masih belum mendiami orang percaya. Jadi mereka percaya ya, diselamatkan masuk surga, tapi bukan dikatakan lahir baru. Ya. Bahwa mereka meninggal yang sekarang sudah berada di dalam surga. Ya. Mereka kita katakan karena kita sudah melihat ya kan istilah-istilah yang tadi, jadi alangkah lebih baiknya kita pakai penggunanya dengan tepat ya. Ya kalau mungkin jemaat belum belajar, mereka terbalik-balik antara surga kemudian dibilang kerajaan surga atau surga itu kerajaan Allah, ya kita maklumi lah ya. Mungkin mereka belum belajar, tapi bagi kita yang sudah belajar, kita sudah lihat kan tadi ada perbedaannya. Jadi kerajaan surga itu mengacu kepada kerajaan 1000 tahun di bumi. Ya. Jadilah di bumi, datanglah kehendakmu di bumi seperti datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Jadi kerajaan surga itu bukan kerajaan yang di surga, tapi mengacu pada kerajaan 1000 tahun. Kerajaan Allah itu mengacu kepada lingkup secara invisible yang tidak kelihatan, terdiri dari semua orang percaya di seluruh dunia. Jadi ya meliputi ya ini orang percaya BB ya. Jadi sementara surga itu sendiri ya, ini surga ya, saya gambar di mana ya?
Sorga itu ya kita bilangnya sorga ya, tempat kan, sebuah kota. Dimana kita diberitahu di dalam Wahyu, namanya adalah surga kita, sebuah kota ya. Sebuah kota, kemudian yang bernama Yerusalem Surgawi. Yerusalem Surgawi. Jadi orang-orang percaya PL dan PB sekarang sudah ada di Yerusalem Surgawi. Itu surga, itu rumah yang kita tuju. Jadi meskipun mereka yang tidak mengenal istilah lahir baru, tapi mereka yang diselamatkan karena mereka beriman ya, pada janji Allah yang akan datang. Jadi mereka sudah ada di Yerusalem Surgawi. Jadi ya tidak ada persoalan misalnya. Jadi mereka sudah ada di surga, kita bilang itu. Dalam kerajaan Allah ini adalah istilah untuk orang percaya PB. Oke baik, sampai sini ada pertanyaan lagi. Dan kalau tidak kita lanjutkan di baptisan sang raja ya. Baptisan sang raja. Jadi Yesus dibaptis, dia untuk menggenapi seluruh kebenaran, fulfill all righteousness. Dan sekaligus, ya, karena baptisan itu menggambarkan akan Injil, Yesus menggambarkan akan kematian, penguburannya, dan kebangkitannya sendiri. Ya. Jadi sebelum ia melakukan semua itu, dia menggambarkan terlebih dahulu. Jadi menggambarkan Injil. Jadi kita melihat ada dua pribadi yang unik di sini. Yesus, pribadi yang tidak ada dosa, dibaptis. Tentu dia tidak perlu mengaku dosanya karena dia tidak ada dosa. Sementara Yohanes, pribadi yang berdosa, tidak dibaptis ya, karena dia yang memulai ya, gerakan baptis. Kemudian dikatakan di dalam ayat 16, sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air. Ini frase yang penting ya, segera keluar dari air. Apa makna daripada, apa kepentingan Rasul Matius memasukkan frase ini ya? Yang kita percaya adalah atas inspirasi Roh Kudus. Kenapa tidak langsung ditulis sesudah dibaptis? Sudah dibaptis, waktu itu langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Kenapa tidak langsung begitu, Rasul Matius? Kenapa atas inspirasi Roh Kudus perlu ada frase sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air. Nah, segera keluar dari air ini mengisyaratkan kepada kita, mengindikasikan bahwa Yesus sebelumnya masuk ke dalam air. Masuk ke dalam air, sehingga kemudian setelah peristiwa ordinasi baptisan itu selesai, ia keluar dari air. Nah, mode apa yang ingin digambarkan melalui hal ini? Ya, ini adalah mode, tidak lain adalah mode selam. Yang bisa dengan tepat menggambarkan apa yang digambarkan oleh baptisan, yaitu Injil, mati, dikuburkan, dan bangkit, itu mode selam. Jadi tidak ada yang ya, saya tahu ada seringkali ada lukisan, kemudian kalau kita cari di Google search gitu ya, image Yesus dibaptis oleh Yohanes, gambarannya adalah Yesus celupkan kakinya ke sungai Yordan yang airnya semata kaki atau sedengkul, kemudian Yohanes Pembaptis tuangkan atau percikan air di atas kepala Yesus. Ya. Namun nggak seperti itu. Ya. Sampai dengan tahun 1300-an itu Gereja Katolik membaptis secara selam. Ya. Sejarah mencatat dan membuktikan hal itu. Meskipun mereka lakukan selam sampai 3 kali ya, penyelaman 3 kali. Yang kita tidak setuju, sebenarnya cukup penuh sekali. Sampai kemudian, ini juga saya sudah bahas di mana ya, Charlemagne kemudian membuka opsi lain, mode lain, yaitu mode percik atau tuang. Akhirnya kemudian
dipakai itu terus. Dan Protestan yang keluar 1517 oleh Martin Luther keluar dari Katolik, Zwingli, Calvin, Reform, Anglikan, Henry ke-8 karena mau nikah lagi, Metodis yang keluar dari Anglikan, semua mengikuti mode yang dilakukan oleh GKR setelah 1300-an ke atas, yaitu percik atau tuang ya, terhadap bayi. Jadi semuanya dulu selam. Ya, karena arti daripada baptis itu adalah selam. Ya. Kemudian kita lihat sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka. Dan ia melihat roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Jadi kita melihat ada Tritunggal ya, mengapprove baptisan Yohanes dan juga memberitahu kepada Yohanes ya, tidak salah lagi, yang dia baptis adalah Mesias. Sehingga Yohanes pada keesokan harinya, kalau kita baca dalam Yohanes pasal 1 ayat 29, pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang padanya dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dan Yohanes memberi kesaksian, katanya, aku telah melihat roh turun dari langit seperti merpati dan ia tinggal di atasnya. Ini pada waktu Yesus dibaptis ya. Kemudian keesokan harinya Yohanes melihat pada Yesus karena sudah dikonfirmasi oleh Allah Tritunggal. Inilah ya anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Ya, kita melihat proof. Nah, kita melihat di sini bagaimana Yesus bisa dikatakan menundukkan dirinya terhadap baptisan, ya, perintah baptisan Yohanes Pembaptis. Nah, ini adalah bisa dikatakan approve Tuhan bahwa baptisan Yohanes adalah baptisan yang dari surga, yang diperintahkan oleh Yehova, oleh Allah Tritunggal. Ya, bukanlah sebuah buatan-buatan dia sendiri, bukan pula juga bagian dari perjanjian lama. Nah, ini adalah suatu ordinasi atau upacara baru yang Yehova Allah Tritunggal perintahkan untuk Yohanes lakukan. Jadi yang dilakukan oleh Yesus dan murid-muridnya nanti ketika dia membaptis, kemudian dengan baptisan yang bagaimana Yesus dan murid-muridnya membaptis? Baptisan model baru? Tidak, baptisan Yohanes Pembaptis. Kemudian ketika Yesus memberikan perintah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dengan baptisan mana? Satu-satunya baptisan yang Yesus kenal dan murid-muridnya kenal, karena semua murid semuanya dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, adalah baptisan Yohanes Pembaptis. Jadi ya, hanya ada satu baptisan, ya, baptisan air, baptisan Yohanes Pembaptis. Ya, Pak Andi, kalau kelompok yang percaya baptisan percik berargumen bahwa frase keluar dari air tidak harus berarti sebelumnya dari posisi masuk sepenuhnya ke dalam air, bagaimana menjelaskan itu? Ya. Oke. Nah, mereka berkata bisa saja keluar dari air itu mereka hanya masuk sedikit ke air, mungkin semata kaki seperti itu. Itu kan juga berarti keluar dari air. Ya, kalau mereka bilang misalnya keluar dari bank yang pinggir sungai Yordan. Ya. Tetapi kita melihat di sini ya kalau keluar dari pinggir sungai ya yang semata kaki itu ya, itu tidak bisa dikatakan sebuah penyelaman ya. Jadi ya, kita bisa ambil dari sisi linguistiknya mungkin dari bahasanya bahwa yang namanya mungkin saya gambar di sini ya. Nah, itu
Ini sudah ya, saya hapus. Ini. Nah, mana yang lebih tepat digambarkan dengan prakteknya? Baptizo, ya. Ya, dari sisi linguistik saja, nah, mana yang cocok, ya, yang lebih tepat menggambarkan dari linguistiknya, ya. Selam masuk ke dalam air dan keluar dari air, itu adalah gambaran dari selam, atau masuk ke dalam air, keluar dari air, gambaran dari percik. Ya. Jadi sudah namanya baptizo, harusnya ya, menggambarkan ya, selam, ya. Itu masuk ke dalam air dan keluar dari air. Nah, kalau Pak kan percik, masuk, tetap aja dia masuk ke dalam air, sungai masih penuh semata kaki, kemudian keluar dari air. Nah, ya oke, bisa ya, ada kemungkinan itu, tapi namanya bukan baptis, ya, tapi ya rantis, ya, percik. Jadi kita bisa katakan, ya, kita bisa kasih salam, ya, selamat Pak, apa sudah dirantis, ya, dipercik, tuang. Tapi perintah Tuhan adalah untuk dibaptis, ya, bukan dirantis. Dan ya, gambaran-gambaran itu ya, adalah gambaran yang mereka buat untuk mendukung akan doktrin mereka, ya. Yang secara sejarah itu mereka ya mau katakan apa, ya, sejarah menunjukkan 1300 sampai 1300-an itu Katolik masih membaptis secara selam sampai 1300-an, dan semua denominasi yang keluar dari Katolik itu Protestan, ya, membawa serta akan mode ini ketika mereka keluar, ya. Jadi selama 1300-an ya, GKR itu masih Islam, ya, secara historis, ya. Oleh karena itu tidak ada berarti ya pada mulanya juga mereka tidak ada persoalan menerima percaya bahwa Yesus dibaptis selam oleh Yohanes Pembaptis, ya. Karena mereka pun melakukan secara selam sampai 1300-an. Ya. Tanya Pak, ada tafsiran baptisan Tuhan Yesus itu adalah Raja Mesias yang diurapi. Raja Mesias diurapi. Oh, maksudnya baptisan menggambarkan pengurapan, gitu ya. Agak kurang tepat, ya. Ini mungkin mereka mau hubung-hubungkan dengan perjanjian lama. Namun kita katakan perjanjian baptisan adalah upacara yang baru, ya, di perjanjian yang baru. Karena kalau kita mau hubungkan di perjanjian lama, ya, yang diurapi itu hanya raja, nabi, ya, imam, ya, diurapi. Oke, Tuhan Yesus raja, nabi, dan imam. Tapi yang dibaptis kan, ya, yang dibaptis kan bukan hanya, ya, bukan hanya Tuhan Yesus. Baptisan itu tersedia untuk baik pria maupun wanita, kemudian
bagi pria dan wanita yang telah bertobat, mengaku dosanya, kemudian mempercayai pesan daripada Yohanes Pembaptis, yaitu Yesus dari Nazaret adalah Mesias. Sementara pengurapan ya tidak bisa dilakukan pada wanita ataupun kepada orang awam secara umum, ya, hanya kepada, dan baptisan ya diberikan kepada semua, ya, bukan hanya kepada Tuhan Yesus, tapi diberikan kepada semua yang telah bertobat dan percaya. Jadi agak maksa, ya, agak maksa. Oke. Jadi untuk apa Yesus dibaptis? Jadi dikatakan oleh Tuhan Yesus untuk menggenapkan fulfill all righteousness, ya, seluruh kebenaran, terutama untuk menggambarkan Injil, ya. Oke. Kemudian ada pertanyaan untuk pasal yang ketiga, kita selesai, kita masuk ke pasal yang keempat. Masuk pasal yang keempat. Nah, mereka yang berkata bahwa ya air Sungai Yordan semata kaki, ya, pada waktu itu, ya mereka perlu membuktikan atau menunjukkan, ya dari mana ya fakta itu, ya. Karena kita baca oleh baptisan yang dilakukan oleh Yesus sendiri dalam Yohanes pasal 3 ayat 23, ya. Nah, ini sesudah itu Yesus pergi dengan murid-muridnya ke tanah Yudea dan ia diam di sana bersama dengan mereka dan membaptisnya. Akan tetapi Yohanes pun membaptis juga di Ainon dekat Salim, sebab di situ banyak air dan orang-orang datang ke situ untuk dibaptis. Ya, kalau hanya percikan nggak perlu pergi ke tempat sungai yang banyak air, ya, cukup kami coba dipercik kan. Ya. Tapi di sini kenapa dipilih Ainon, ya, sebab di situ banyak air. Begitu pula Yordan, ya. Sungai Yordan itu, Anda tinggal search saya di Google, ya, Sungai Yordan dalamnya seberapa, ya. Kemudian peristiwa sida-sida dari Ethiopia juga terus pasal 8, ya. Ayat 36, mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di suatu tempat yang ada air. Lalu kata sida-sida itu, lihat, di situ ada air. Apakah halangannya jika aku dibaptis? Jika Tuhan percaya dengan senap hati, boleh. Yang kita juga sudah bahas kemarin di antara penyanyi baru, ayat 37 ini, ya, dikasih tanda kurung, ya. Jadi dihilangkan oleh CT. Jadi ketika sida-sida nanya, di situ ada air, apakah halangan jika aku dibaptis? Dicuekin oleh Filipus. Nggak dijawab. Lalu orang Ethiopia itu menyuruh menteri kereta keduanya turun ke dalam air. Baik Filipus maupun sida-sida itu, dan Filipus membaptis dia. Dan setelah mereka keluar dari air, turun ke dalam air, kemudian dua-duanya dibaptis keluar dari air. Kalau hanya percik, mungkin mereka nggak perlu turun ke dalam air, ya. Mungkin sida-sida itu bawa botol minum pasti, perjalanan jauh dari Ethiopia ke Yerusalem, dipercik di keretanya. Nah, jadi ini bukanlah soal
Oh Pak, itu kan soal preferensi. Ibaratnya Bapak suka kopi saset, saya suka kopi tumbuk. Ya. Bapak suka kopi putih, saya suka kopi warna hitam. Ya. Mau dipercik atau diselam sama. Gitu. Oh ini bukan soal preferensi. Preferensi itu kalau tidak diperintahkan secara terang-terangan dalam Alkitab. Persoalannya ini diajarkan dan diperintahkan secara terang-terangan dalam Alkitab. Ya, baptis sendiri. Ya. Baptislah mereka, selamlah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Ya. Jadi kalau soal mode, Tuhan suruh kita ibaratnya, karena saya pernah ketemu dulu ada murid, ya. Ada murid masih di Grafi juga yang berargumen dengan saya, Pak, soal mode baptisan itu soal Bapak suka kopi luwak, saya suka kopi hitam, ya. Jadi nggak usah diributkan. Jadi persoalannya berbeda. Perintah untuk mode baptisan, ibaratnya Tuhan suruh kita selamlah mereka, baptislah mereka, dan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Jadi, Tuhan suruh kita minum kopi, ya. Minumlah kopi, ya, minum kopi. Jadi selam itu minumlah kopi, oke, minum kopi. Nah persoalannya, saya mau minum kopi luwak, kopi putih, kopi hitam, tetap itu kopi. Jadi mungkin ya, bandingannya akan lebih cocok, tetap itu baptis. Mau itu baptis di sungai, di kolam renang, pakai jubah putih, atau pakai pakaian biasa, baptis di kolam ikan, yang penting selam, gitu. Yang penting kopi. Mungkin ya analoginya kan lebih tepat begitu. Tapi kalau soal perintahnya adalah selamlah, ya, baptislah, kemudian saya ubah jadi minumlah kopi, saya disuruh minum kopi, tapi saya bukan minum kopi, saya malah buat teh, enggak, saya mau minum teh aja. Nah, itu berarti sudah ya melawan perintah, ya, sudah mengabaikan perintah. Ini bukan soal minum kopi, ya. Disuruh minum kopi, tapi kamu minumnya teh. Nah, persoalannya itu. Ini analogi yang lebih tepat. King, itu baptisan sang raja. Kemudian kita masuk ke pencobaan sang raja, pasal yang keempat, ayat 1 sampai 4 ayat 11. Jadi setelah dibaptis, kemudian dimulailah ya, pelayanan Yesus. Dan sebelum ia melayani, jadi tes dulu, sama ya. Orang yang sudah jadi anggota, kalau dia menjadi anggota jemaat, ya sungguh diselamatkan, memberi diri dibaptis, baru boleh pelayanan. Kalau ia belum jadi anggota jemaat, dia jangan melayani dulu. Ya. Kita masih bertanya-tanya, ya, bagaimana imannya. Tiba-tiba ternyata dia melayani, kemudian imannya ngaco, ya. Kemudian dia ajarkan kepada jemaat jadi ngaco juga. Dia yang boleh melayani adalah mereka yang telah dibaptis. Kemudian pasal 4. Maka Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Nah, Matius pasal 4 ini ada perikop paralelnya, yaitu Lukas pasal 4. Jadi Yesus dibawa oleh Roh Kudus. Coba kita buka Lukas pasal 4. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus. Jadi Yesus dalam kemanusiaannya karena ia dipenuhi oleh Roh Kudus, ya. Nah, penuh dengan Roh Kudus itu adalah mengacu pada kontrol, ya. Dikontrol oleh Roh Kudus. Jadi penuh dengan Roh Kudus bukan berarti kita dapat lebih banyak Roh Kudus. Jadi seperti kayak cairan, kemudian mulai keluar berkata-kata dalam bahasa roh, bukan seperti itu. Jadi penuh dengan Roh Kudus bukan kita dapat lebih banyak Roh Kudus, tapi justru sebaliknya, Roh Kudus yang dapat lebih banyak akan kita. Dia yang mengendalikan kita, ya, mengontrol kita. Jadi harus bisa bedakan dimeteraikan Roh Kudus pada waktu kita bertobat dan percaya. Roh Kudus tinggal dalam diri kita. Nah, setelah itu kita diperintahkan untuk
agar hidup kita dipenuhi oleh Roh Kudus, hidup kita dikontrol oleh Roh Kudus. Sama seperti orang yang mabuk anggur, berarti ia berada dalam pengaruh anggur, ya, dikontrol oleh alkohol. Begitu juga dengan dipenuhi oleh Roh Kudus, artinya dipengaruhi atau dikontrol oleh Roh Kudus. Kembali di Sungai Yordan, lalu dibawa Roh Kudus ke padang gurun. Oke. Kemudian dikatakan, dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Jadi Yesus berpuasa 40 hari 40 malam. Nah, bagaimana bisa? Ya bisa. Ya. Satu, dia Tuhan. Yang kedua, perlu diingat bahwa natur tubuh Yesus berbeda dengan natur tubuh kita. Jadi tubuh kita itu adalah tubuh yang berdosa. Kita memiliki natur orang berdosa. Pada posisi kita orang berdosa. Karena kita keturunan Adam dan Hawa. Tetapi natur daripada Yesus Kristus berbeda. Karena ia dilahirkan dari seorang perawan tanpa ada benih laki-laki, jadi ia tidak membawa sertanya natur daripada Adam, ya, natur orang berdosa. Ya, natur yang kudus. Natur yang kudus. Karena tanpa ada benih daripada Yusuf, lahir dari seorang perawan, ya, natur yang kudus. Nah, kenapa kita meninggal, ya, mati? Karena dikatakan dalam kitab, sebab upah dosa ialah maut. Ya. Karena kita memakai tubuh, ya, natur orang berdosa, upah dosa ialah maut, kita akan mati. Ya. Gak minum 3 hari, ya. Mati. Kehabisan darah, banyak keluar kehabisan darah, ya, mati. Tapi Yesus berbeda. Ya. Tubuhnya adalah tubuh yang kudus, yang tidak berdosa. Nah, oleh karena orang berdosa, ya, upah dosa adalah maut, sementara Yesus tidak dosa. Jadi Yesus mau berpuasa, jangan 40 hari 40 malam. Yesus berpuasa 40 tahun, atau keluar darah begitu banyak dari tubuhnya, dia tidak akan mati-mati. Dia tidak akan mati-mati. Karena tubuhnya bukan tubuh yang berdosa. Maut adalah kematian, itu adalah upah dari dosa. Sementara Yesus, tubuhnya adalah tubuh yang tidak berdosa. Ya, lalu apa yang membuat Yesus mati? Bukan karena banyak darah, segala macam. Ya, kalau kita membaca di dalam Injil Matius, Injil Yohanes, Yesus mati dikatakan di ayat yang ke-50, ya, Matius 27:50. Ayat 50, nah, Yesus berseru pula dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawanya. Dia mati karena dia sendiri yang menyerahkan nyawanya. Dia sendiri yang menyerahkan nyawanya. Ingat, Yesus pernah bilang dalam Injil Yohanes bahwa aku berkuasa. Kita buka aja, ya. Tidak ada seorang pun yang dapat merebutnya daripadaku. Yang 10, yang 18. Bapa mengasihi aku, saya baca ayat 17, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambil kembali.
inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Jadi Yesus mati karena dia sendiri yang menyerahkan ya, nyawanya, bukan karena kehabisan darah. Jadi dan kan puasa 40 hari 40 malam, kalau 40 tahun pun dia tidak akan mati. Karena tubuhnya bukan tubuh yang berdosa. Kemudian kita baca lagi pasal 4. Setelah puasa 40 hari 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Ya, tapi tetap lapar ya. Setelah puasa 40 hari 40 malam tetap lapar. Kemudian datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Karena di sini iblis tahu ya, Yesus lagi lapar. Jadi iblis, dalam hal ini setan, ya Lucifer, dia pintar mencari kelemahan orang. Kelemahan antara orang percaya yang satu dengan orang percaya yang lain mungkin berbeda. Ada seringkali istilah yang terkenal itu 3 ta, ya. Harta, tahta, ya, bukan Renata, ya. Itu juri master chef. Ya. Harta, tahta, wanita. Ya, mungkin ada orang percaya yang dengan uang yang tidak mempan, dengan wanita, wah, dia kelepek-kelepek. Yang dengan wanita dia tidak mempan, tapi dengan kekuasaan, ya, jabatan, wah dia baru. Nah, iblis pintar untuk mencari kelemahan dari orang-orang percaya. Dalam hal ini dia mencobai Yesus. Ya. Nah, kita lihat perjanjian lama dibuka dengan manusia sempurna, yaitu Adam. Kemudian Adam juga dicobai, ya, diuji, dites. Nah, tetapi Adam jatuh, gagal. Nah, kali ini manusia sempurna yang kedua, Adam kedua, yaitu Yesus. Nah, Matius mencatatkan kepada kita untuk menunjukkan bahwa Adam yang kedua ini ketika diuji, ya, dites, tidak jatuh seperti Adam yang pertama, ya, tidak gagal. Justru ia menang, ya, menang. Dan ini juga mengajarkan kepada kita bagaimana orang percaya bisa menang atas godaan, itu dengan ya, firman Tuhan. Ya. Jika engkau anak Allah, perintahkan supaya batu-batu ini menjadi roti. Tapi Yesus menjawab, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Nah, Matius 4 ayat 4 ini penting ya, memiliki beberapa pelajaran penting. Pertama kita lihat, ya, kita bandingkan dengan Lukas. Ya. Matius 4 bilang, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Iya, ya betul. Ya, Musa juga yang pernah ya, Keluaran 3:4-28. Jadi kenapa Musa bisa lakukan itu? Ya bukan karena dia tidak memiliki natur orang berdosa. Jadi tampaknya di sini ada mujizat ya, Tuhan Yesus yang menopang dia. Tuhan Yesus yang memberikan kekuatan kepadanya, menopang dia. Tapi Yesus sendiri, kenapa dia bisa seperti itu? Karena ya, dia tidak punya natur ya, yang berdosa. Kalau Musa kita tidak bisa katakan karena dia tidak memiliki natur yang berdosa, tapi karena ya, Tuhan Yesus yang topang dia. Yang ditemui oleh Musa itu Tuhan Yesus. Oke, terima kasih untuk masukannya di situ Pak Ori. Kemudian kita lihat lagi tadi Matius 4 ayat 4, coba kita bandingkan dengan Lukas 4 ayat 4. Matius 4 ayat 4, perhatikan manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ya, bandingkan dengan Lukas 4 ayat 4. Jawab Yesus kepadanya, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja. Ya, singkat ya.
Nah, ini sekali lagi juga LAI ada hilangkan ini. Karena tidak sesingkat itu sih. Ini saya kasih yang paralel. NIV, ya, sama seperti Indonesia, MDCT ya. Yesus menjawab, ada tertulis manusia tidak hidup dari roti saja. Ya, Living juga sama. English Standard Version juga sama. Ya, King James berbeda ya, dari TR. Dan Yesus menjawab dia, katanya, ada tertulis manusia tidak hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman Allah. Ya, King James sama. Tidak hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman Allah. Ini American modern ya. Ikutin CT nih, CT, dari CT. Ya. Nah, Webster ini dari TR. Manusia tidak hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman Allah. Nah, itu yang dihilangkan oleh LAI. Nah, di sini LAI ikutin CT ya. Nah, manusia hidup dari, bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman Allah. Nah, kalau Anda bandingkan antara Lukas 4 dengan Matius pasal 4, ada beda nggak? Ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman Allah. Kemudian kalau Matius pasal 4, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi ada penambahan frase yang keluar dari mulut. Sementara kalau di Lukas, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman Allah. Nah, tidak ada frase yang keluar dari mulut Allah. Ya, ada perbedaan di situ. Itu dulu diperhatikan. Kemudian saya ajak kita lihat Matius pasal 4 ayat 4, Lukas 4 ayat 4 adalah kutipan. Nah, kutipan dari mana? Coba kita buka dalam ya, Ulangan pasal yang ke-8. Nah, ayat yang ketiga. Bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. King James ya. Ayat 3. That man do not live by bread only, but by every word that proceeded out of the mouth of the Lord, that man live. Dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan, ya manusia hidup. Okay. Nah, kita lihat TB. Dari segala yang diucapkan Tuhan ya manusia hidup. Nah, ada perbedaan ya. Jadi yang Tuhan Yesus lakukan yang dicatat oleh Matius, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Tapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Oke. Nah, seringkali ini akhirnya menjadi bahan serangan bagi para teolog liberal yang kritik tekstual. Jangan-jangan Rasul Matius salah salin atau Lukas yang salah salin, karena dua-duanya berbeda. Dari satu ada frase, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Sementara Lukas nggak ada. Kemudian dari kutipan yang di Ulangan 8 ayat 3 juga berbeda. Jadi siapa nih yang salah salin, Matius atau Lukas? Nah, kita katakan dua-duanya tidak salah salin. Dua-duanya diinspirasi oleh Roh Kudus. Jadi Matius ya di sini mencatatkan apa berarti Yesus yang salah kutip.
malah lebih nggak mungkin lagi. Ya. Jadi Yesus bukan salah kutip, tapi Yesus memparafrasekan. Jadi Yesus tidak mengutip secara langsung, Yesus memparafrasekan. Ya. Memparafrase itu misalkan ya mengutip dengan bebas ya, nggak persis ya, kata-katanya. Ibu guru berkata, Budi pergi ke pasar. Nah, memparafrase itu ya kemarin ibu guru berkata kepada Budi agar Budi pergi ke pasar. Jadi memparafrasekan. Jadi tidak kutip persis. Nah, Yesus memparafrasekan. Kemudian Matius atas inspirasi Roh Kudus menuliskan ya, jadi bentuk dari parafrase yang Yesus ucapkan itu. Manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Itu tuliskan, itu juga ya, diinspirasikan. Sementara Lukas juga menuliskan, tetapi ia ya, berfokusan kepada firman yang keluar ya, dari Allah. Ya, tidak ada, tapi jadi setiap firman Allah, tapi nggak ada setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ya. Jadi dua-duanya benar, ya, karena dua-duanya diinspirasikan oleh Roh Kudus. Jadi Matius menekankan ada firman yang keluar dari mulut Allah, ya, sementara Lukas langsung ke firman Allah, tidak ada frase yang keluar dari mulutnya itu. Yaitu perhal itu nomor satu. Kemudian yang kedua, kita mau juga lihat signifikansi atau kepentingan ada istilah ada tertulis. Ada tertulis. Nah, istilah ada tertulis. It is written. Ini pakai dalam tenses ya. Perfect tense ya, dalam bahasa Yunani-nya. Artinya apa? Ya, apa signifikansinya ya perfect tense? Artinya bahwa firman itu telah ditulis, namun telah selesai ditulis, namun efeknya masih berlaku hingga saat ini. Jadi telah tertulis, namun efeknya masih berlaku hingga saat ini. I have eaten, saya telah makan. Ya, saya sudah makan, mungkin dari 2 jam lalu, tapi efeknya, kenyangnya itu masih berasa hingga saat ini. Jadi telah tertulis masih berlaku hingga saat ini. Nah, ini menunjukkan kepada kita akan ke availability ya. Jadi firman Tuhan itu masih available ya, masih berlaku ya bagi kita hari ini, masih tersedia bagi kita hari ini. Kemudian ini juga mengajarkan kepada kita tentang preservasi atau pemeliharaan firman Tuhan. Bagaimana kita bisa masih berlaku hari ini, kita masih bisa dapatkan, kita masih bisa baca, ya karena Tuhan memelihara firman-Nya. Kita masih bisa baca, masih bisa dapatkan. Meskipun ada usaha-usaha untuk menghilangkannya sebagian, seperti yang dilakukan oleh LAI di Lukas 4:4, tapi kita masih memiliki terjemahan lainnya, kita memiliki kitab aslinya untuk kita comparekan. Jadi kita bisa mendapatkan seluruh kata-kata Tuhan itu dengan lengkap. Manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari firman yang keluar dari mulut Allah. Ayat ini juga mengajarkan firman itu bukan ditulis oleh kehendak manusia sendiri, tapi keluar dari kehendak Allah.
proses inspirasi. Firman itu keluar dari mulut Allah. Jadi bukan berdasarkan kehendak, dorongan dari si penulis kitab itu sendiri. Ya. Matius, lagi gabut nih gue, buat aja deh tulisan ini. Wah, gitu. Tulisan Injil Matius, enggak. Tapi dorongan daripada Roh Kudus, ya. Orang-orang berbicara atas nama Allah. Dan kemudian kita juga melihat bagaimana dalam pencobaan pertama ini, Yesus memakai firman Allah. Dalam setiap cobaan, ya, godaan, dia memakai firman Allah. Ini menjadi contoh bagi kita. Bagaimana bagi orang percaya kita siap sedia untuk menggunakan pedang roh, itu firman Tuhan. Di Yesus dicobai pertama ya secara kedagingan. Ya. Jadi ada mirip-mirip dengan pencobaan yang juga dialami oleh Adam dan Hawa ketika melihat buah itu, ya, buah itu menarik. Ya. Nah, kalau kita lihat dalam Kejadian 3, ya, buah itu ya sedap kelihatannya, jadi kedagingannya dicobai. Hawa tergoda. Begitu pula dengan orang percaya. Orang percaya juga kalau menurut menurut surat 1 Yohanes juga memiliki 3 tipe pencobaan juga. Ya. Pertanyaan pasal yang kedua. Ayat 16. Keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup. Ya. Bukan berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Jadi orang percaya dicobai dengan keinginan daging. Keinginan daging. Tuhan Yesus dicobai juga dengan keinginan daging. Ya. Nah, ayo lapar. Lapar kan? Ubah saja batu ini jadi roti. Nah, kita juga, Adam dan Hawa juga dicobai dengan keinginan daging. Ya. Sedap kelihatannya. Kita juga orang percaya dicobai dengan keinginan daging. Ya. Hawa nafsu kita. Kemudian keinginan daging kita, ya, emosi kita. Ya. Kemudian kita lihat lagi pencobaan yang kedua. Kita kembali ke Matius pasal yang keempat. Pencobaan yang kedua. Kemudian iblis membawanya ke kota suci, di Yerusalem, menempatkan dia di bubungan bait Allah, ya, di puncaknya. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis. Nah, kali ini iblis juga kutip ayat. Sebab ada tertulis, mengenai engkau, ia akan memerintahkan bagi malaikatnya, dan mereka akan meletak engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Yesus berkata kepadanya, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Nah, apa yang dikutip oleh iblis di sini, itu kutipan dari, kita lihat Mazmur 91. Satu ayat 11 sampai 12 ya. Lihat, ini adalah Mazmur Daud ya, yang sering dikutip pada waktu COVID ayat 6 sampai 7-nya ya. Penyakit menular, mengamuk di waktu petang. 1.000 orang rebah di sisimu, 10.000 sebelah kananmu. Itu tidak akan menimpamu. Nah, kemudian ya 11-12 ya, ini dikutip oleh iblis.
Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkan kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk ya kepada batu. Ya, jadi terlihat kembali dalam Matius 4. Jadi iblis mau supaya Tuhan Yesus ikutin cara iblis ya. Itu supaya Yesus jatuhkan dirinya dari bubung bait Allah, lompat ke bawah. Kemudian nanti kan orang-orang Israel pada lihat, wih, ada yang lompat nih, mungkin mau bunuh diri. Tiba-tiba waktu mau jatuh, kemudian ada malaikatnya, ada para malaikat datang, kemudian ditatang ya di atas tangan malaikat. Sehingga orang-orang Israel yang pada melihat Yesus lompat akan terpana, terpesona mereka. Dipapah oleh malaikat. Benar ini Mesias. Ini raja. Nah, Yesus tidak mau orang percaya kemesiasannya dengan cara seperti itu. Jadi di sini iblis atur-atur Yesus, ayo lompat aja, nanti malaikat akan tatang, wah nanti justru kau akan diterima. Jadi dia ngatur-ngatur ya, bagaimana supaya orang terima dia sebagai Mesias. Nah, Yesus bilang kepadanya, ayat yang ke-7, Yesus bilang kepadanya, ada pula tertulis, ya, ada perang ayat ini, iblis juga jago pakai ayat. Nah, tapi Tuhan lebih jauh lagi. Ya. Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Jadi ayat ini juga mengajarkan agar kita tidak mencobai Tuhan Allah ya, dengan kita ya di sini Yesus disuruh terjun kan, terjun bebas. Ya. Nah, kita juga tidak boleh mencobai Tuhan Allah dengan kita ya berusaha untuk ya tidak apa ya tidak waspada atau tidak hati-hati dalam menjaga hidup yang Tuhan berikan kepada kita. Ya. Nyebrang sembarangan. Oh udah mati pasti masuk surga. Ya, setiap kali saya bawa mobil sama bawa motor itu pasti di atas 100 km per jam. Nggak ada rem. Saya nggak kenal rem. Nah, mati sudah masuk surga. Oh enggak, itu namanya mencobai Tuhan Allahmu. Kita juga diperintahkan untuk menjaga kehidupan yang Tuhan berikan kepada kita. Hidupmu bukan milikmu lagi, tapi Kristus yang hidup. Hidup kita yang milik Tuhan. Hidup dan mati kita milik Tuhan. Kemudian ayat ini juga mengajarkan kepada kita bahwa Yesus ketika iblis, ya, apa yang dilakukan oleh iblis sekarang? Ya, iblis sedang mencobai Yesus. Nah, Tuhan bilang pada iblis, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Di sini Yesus sedang mengklaim akan keilahiannya. Ya. Engkau sedang mencobai saya. Ya. Jangan engkau cobai Tuhan Allahmu. Saya yang ciptakan kamu. Ya. Jangan engkau cobai ya, Tuhan Allahmu. Jadi Yesus bisa saja. Apakah Yesus bisa saja menghancurkan iblis pada waktu itu? Bisa saja. Ya. Tapi Yesus tidak lakukan itu. Ya. Dia justru memakai firman Tuhan untuk melawan cobaan daripada iblis. Nah, coba kita buka dalam Mazmur. Ini adalah ayat yang penting juga. Mazmur 138 ayat yang kedua. Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji nama-Mu, oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setiamu. Sebab Kau buat nama-Mu dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Ya, sekali lagi, ini LAI mengikuti terjemahan modern. Ya. Nama-Mu dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Ya, paralel kita akan lihat.
ayat yang kedua ya. NIV bilang, "For you have so exalted your solemn decree that surpasses your fame." Ketetapanmu yang melebihi ketenaranmu. For your promises are backed by all the honor of your name. Kehormatan namamu. Karena engkau telah meninggikan di atas segala sesuatunya namamu dan firmanmu. Nah, kita lihat King James ya, bilang, "For thou hast magnified thy word above all thy name." Karena engkau telah meninggikan firmanmu mengatasi segala namamu. Jadi Tuhan dalam Mazmur 138 ayat yang kedua ini mengatakan bahwa pemazmur di situ, Tuhan lebih meninggikan firman-Nya ketimbang namanya. Jadi apa yang dicontohkan Tuhan Yesus pada kita ketika ia memakai ayat firman Tuhan dalam melawan iblis, ya, namanya Yesus. Ya. Yesus artinya Jehovah saves, ya. Jehovah menyelamatkan, Tuhan menyelamatkan. Yesus bisa saja menghancurkan iblis, ya, eksistensi iblis pada waktu itu. Tapi kenapa ia tidak? Ya? Karena ia lebih meninggikan firman-Nya ketimbang namanya. Ia memakai firman-Nya. Ia memberikan contoh, ya, kepada kita. Ia menepati Mazmur 138 yang kedua, yang meninggikan firman-Nya, dan ia juga memberikan contoh kepada kita bagaimana untuk melawan, ya, godaan yang bisa menang, ya, dengan firman-Nya. Oke, kembali dalam Matius 4. Kemudian ia dicoba dengan cobaan yang ketiga. Iblis membawa pula yang cobaan kedua ini, ya, keangkuhan, bisa dicobai dengan keangkuhan hidup. Ya. Yesus dicobai dengan keangkuhan hidup. Udah, jatuhkan saja, nanti engkau pasti akan ditatang oleh malaikat kok. Ya. Hawa juga dicobai dengan keangkuhan hidup. Enggak, Hawa, kamu tidak akan mati. Tapi Allah takut kalau kamu makannya, kamu akan jadi sama seperti dia. Jadi Hawa tergoda jadi sama seperti Allah. Dan hari ini kita orang percaya juga digoda oleh iblis dengan keangkuhan hidup, ya. Posisi, ya, jabatan, ya, keangkuhan hidup, ego. Ya. Kemudian kita lihat, ya, cobaan yang ketiga, iblis membawa pula ke atas gunung yang sangat tinggi, memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembahku. Ini ngeklaim sendiri, ya. Suruh sujud kepada dia. Maka berkatalah Yesus, menyala iblis, sebab ada tulis, sekali lagi Tuhan Yesus di sini pakai firman Tuhan, kau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada dia sajalah engkau berbakti. Ini adalah kutipan, ya, Matius, mana dia? 4 ayat 10, ya, Ulangan 6 ayat 13, ya. Pada dia sajalah engkau berbakti. Kau harus takut akan Tuhan Allahmu dan kepada dia haruslah engkau beribadah dan demi namanya janganlah engkau bersumpah, ya. Jadi sekali lagi di sini kita melihat contoh Tuhan Yesus memparafrasekan, ya, kutipan. Dia tidak kutip sama persis seperti Ulangan 6 ayat 13, tapi dia memparafrasekan. Apakah boleh? Tentu boleh, ya. Nah, dia menjelaskan, ya, Yesus. Karena firman dari Ulangan 6 ayat 3 juga dari dia, kan, ya. Jangan kamu cobai Tuhan Allahmu. Dan iblis membawanya, lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Ya. Kemudian kalau kita baca dalam Lukas 4,
Sesudah iblis mengakhiri semua percobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Dia cari kesempatan lainnya di mana ia bisa menyerang. Begitu pula dengan orang percaya. Dia tunggu waktu yang baik. Jadi kita lihat di sini Matius berusaha, kita kembali ke outline kita ya, pencobaan sang raja. Ya. Matius ingin menunjukkan bahwa Yesus Adam pertama gagal, tapi Adam kedua ia berhasil menang atas pencobaan. Dia tidak jatuh ke dalam dosa. Ia telah dicobai, namun ia menang. Ia dicobai untuk berdosa, tapi ia tidak berdosa. Justru ia menang, sehingga hanya ia sajalah yang berhak dan juga yang mampu menebus segala dosa kita, menanggung segala dosa kita. Karena melalui pencobaan ini, itu sudah membuktikan bahwa ia tidak berdosa. Orang berdosa tidak bisa tanggung. Orang yang berhutang tidak bisa tanggung utang orang lainnya. Utang kamu sendiri aja nggak bisa dibayar kok. Perlu ada orang yang tidak berhutang, yang mau dan rela untuk bayarin hutang-hutang kita. Dan di sini Matius yang menunjukkan manusia Yesus Kristus, dia dicobai, tapi dia tidak berbuat dosa, sehingga ia capable, mampu dan layak untuk menanggung segala dosa-dosa kita, karena ia tidak berdosa. Jadi itu pencobaan sang raja. Kemudian ayat yang 12 sampai yang ke-17. Kalau ada pertanyaan silakan langsung. Tapi pada waktu Yesus mendengar bahwa Yohanes telah ditangkap, mengira ia ke Galilea, ia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum di tepi danau di daerah Zebulon dan Naftali, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Sekali lagi di sini kita lihat Matius banyak sekali mengutip perjanjian lama. Matius ingin menunjukkan bahwa berbagai nubuatan dan perjanjian lama yang mengacu kepada Mesias itu digenapi oleh Yesus yang dari Nazaret. Supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, tanah Zebulon dan tanah Naftali, jalan ke laut, daerah sungai-sungai Yordan, Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain, bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat. Jadi Matius melihat ini nubuatan dari Matius 4 ayat 15 sampai 16 itu dari Yesaya pasal 8 ayat 23. Itu ada di Alkitab kita ada footnote-nya di situ ya. Itu digenapi oleh Tuhan Yesus ketika dia diam di Kapernaum di tepi danau daerah Zebulon dan Naftali. Jadi sekarang tanah Zebulon dan Naftali bisa melihat terang, yaitu Yesus Kristus, karena Yesus Kristus tinggal di Kapernaum sekarang dekat mereka. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Nah, ini sama seperti berita pesan daripada Yohanes Pembaptis bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Kerajaan surga mengacu pada apa? Kerajaan 1000 tahun. Artinya kalau bangsa Yahudi menerima pesan daripada Yohanes Pembaptis, dan dengan demikian mereka menerima kemesiasan dan status raja daripada Yesus dari Nazaret, maka Yesus mungkin akan disalibkan oleh bangsa Roma, maka bangsa Yahudi yang menerima secara nasional akan segera masuk ke masa tribulasi selama 7 tahun, dan setelah 7 tahun itu selesai, mereka akan langsung masuk ke dalam kerajaan 1000 tahun. Karena Yesus akan datang yang kali kedua sebagai raja kali ini, bukan sebagai mati untuk menebus dosa. Jadi kerajaan surga sudah dekat, tinggal selang 7 tahun saja. Tapi karena mereka menolak secara nasional, bahkan menyalibkannya, biarlah darah ditumpahkan
atas kami dan atas anak-anak kami, maka program itu ditunda. Ya. Dan kemudian Tuhan memberikan kesempatan kepada bangsa-bangsa lain, kepada kita, ya, untuk ambil bagian dalam program itu. Oke, baik. Sampai sini, apa ada yang mau ditanya? Sampai pasal 4 ayat 17 ya. Baik, kok tidak ada, kita lanjut lagi. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka menjala ikan. Yesus berkata pada mereka, mari ikutlah aku dan kamu akan menjadikan jala manusia. Dan mereka pun segera meninggalkan jalannya dan ikuti dia. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya dua orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes, saudaranya bersama ayah mereka, Zebedeus, sedang membereskan jala dalam perahu. Yesus memanggil mereka, dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya lalu mengikuti dia. Nah, kalau kita bandingkan dalam Injil Yohanes, Yohanes pasal 1, kita melihat lebih detail ya, bagaimana prosesnya sampai akhirnya Petrus, Andreas, Nathanael, kemudian Yakobus, Yohanes bisa langsung ketika Yesus panggil di sini bisa langsung mengikuti dia. Karena sebelumnya ya, kita lihat ada detailnya yang diceritakan oleh Yohanes. Ya. Yohanes pasal 1. Nah, pada keesokan harinya, Yohanes berdiri di situ pula dengan dua orang muridnya. Dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, lihatlah anak domba Allah. Ya, diulang lagi ya, sebelumnya udah pernah di ayat 29. Ini keesokan harinya lagi, ya, di lusa setelah Tuhan Yesus dibaptis. Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya itu, lalu mereka pergi mengikut Yesus. Ketika Yesus menoleh ke belakang, ia melihat bahwa mereka mengikuti dia, lalu ia berkata pada mereka, apa yang kau cari? Kata mereka kepadanya, Rabi, di manakah engkau tinggal? Kemudian kita lihat, salah seorang dari keduanya yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikut Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Jadi Andreas dulu. Ya. Jadi Andreas dulunya adalah murid Yohanes, kemudian jadi murid Yesus. Andreas kemudian kenalkan kepada Simon Petrus, kami telah menemukan Mesias. Kemudian Simon Petrus dibawa kepada Yesus, ia membawanya kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, engkau Simon anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas. Kemudian pada keesokan harinya Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea, ia bertemu dengan Filipus. Ia berkata, ikutlah aku. Kemudian Filipus bertemu dengan Nathanael, kemudian dikenalkan lagi, ya, dan seterusnya. Jadi dalam Injil Yohanes pasal 1 ini kita melihat ada proses yang terjadi. Ya. Mulai dari Andreas, kemudian Petrus, ada Filipus, ya, Nathanael, baru ke Zebedeus dan Yohanes. Ya. Jadi lebih detail di Injil Yohanes. Kemudian ya Matius di situ menceritakan bagaimana pada waktu Yesus ketemu lagi dengan Petrus dan Andreas, dipanggil waktu mereka sedang menebarkan jala di danau, mereka langsung ikut Yesus. Karena sebelumnya sudah ada pertemuan terlebih dahulu. Ya. Sudah ada kisah dalam Yohanes pasal 1 ini. Oke, ini kita masuk ke ini ya. Perkenalan pelayanan Sang Raja, peristiwanya 12 sampai 4 ayat 16. Nah, pesan Sang Raja 4 ayat 17, pemanggilan 4 murid 18 sampai 22. Ini ketutup lagi. Ringkasan pelayanan Sang Raja 4:23 sampai 4:25. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea, ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan Allah. Nah, di sini pakai kerajaan Allah, ya, bukan kerajaan surga.
serta menyiapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Maka tersiarlah berita tentang dia di seluruh Syria, dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita berbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayan, dan yang lumpuh. Lalu Yesus menyembuhkan mereka. Maka orang banyak berbondong-bondong ikuti dia. Mereka datang dari Galilea, dari Dekapolis, dari Yerusalem, dari Yudea, dan dari seberang Yordan. Sampai sang raja. Baik, selesai pasal yang keempat. Ada pertanyaan? Kita akan masuk ke pasal yang kelima di minggu depan, ya. Tampaknya kita keluar dari jadwal pembelajaran kita. Di jadwal pembelajaran kita itu, ini pertemuan kita yang ke depan ini. Pertemuan keempat itu sebenarnya harusnya di pertemuan keempat sama 13, ya. Ya, betul, Matius 78. Ya, kita ketinggalan 4 pasal. Oke. Semoga kita bisa selesai sampai di pasal 28, ya. Oke, baik, sampai sini ada yang mau ditanya? Ada pertanyaan? Oke. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, maka pertemuan keempat kita selesai sampai di sini. Kita akan lanjutkan di pertemuan selanjutnya di minggu depan, ya. Di final 20 Februari. Oke, mari kita tutup dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk pimpinan dan penyertaan Tuhan selama kelas berlangsung. Berjalan dengan baik, ya Bapak. Berdoa agar apa yang kami pelajari dapat membuat kami semakin mengerti akan kehendak Tuhan, semakin paham akan firman-Mu, dan kami juga kiranya dapat membagikannya, mengajarkannya kepada orang lain yang meminta pertanggungjawaban kepada kami. Kiranya kami juga dapat menghidupi, ya, akan firman-Mu dalam kehidupan kami. Kami juga akan istirahat, mohon Tuhan juga sertai kami semua, dan kami istirahat yang baik, sehingga kami dapat bangun esok hari dengan tubuh yang sehat, Tuhan. Kami mengucap syukur, kami berdoa dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Baik, saya ucapkan terima kasih untuk bapak-bapak, ibu-ibu semua, saudara-saudari. Saya ucapkan selamat malam, ya, selamat beristirahat, ya, dan Yesus menyertai. Maranatha. Selamat malam semua.